Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share, sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pembebasan bersyarat melakukan kejahatan pencurian. Jadi ini biasanya berita Metro TV. Di mana-mana di rutan seluruh Indonesia sudah ada pembebasan bersyarat karena mereka sudah melaksanakan hukumannya 2/3, sehingga 1/3 lagi dilaksanakan di rumah. Tetapi ternyata yang sudah dibebaskan itu untuk melaksanakan pembebasan bersyaratnya dilaksanakan di rumah, ternyata mereka tidak melakukannya di rumah, malah melakukan pencurian. Jadi ada orang yang baru dibebaskan bersyarat melakukan kejahatan pencurian lagi. Di Jakarta di mana-mana ada. Jadi ketentuannya pidana bersyarat ini, dia baru saja keluar dari penjara, kemudian belum berapa lama, apa 1-2 hari, apa seminggu, melakukan kejahatan pencurian lagi. Maka perkaranya yang 1/3 lagi terpaksa dia masuk penjara untuk melaksanakan hukuman 1/3 itu di penjara lagi, tidak di rumah lagi, dilaksanakan di penjara. Di samping itu ditambah juga nanti perkara pencuriannya itu diproses lagi di pengadilan. Nanti kalau udah turun hukumannya ditambah. Jadi demikian pidana bersyarat itu kalau tidak ditaati. Jadi memang pada saat dia dijatuhkan hukuman pidana bersyarat itu, pembebasan bersyarat itu, memang dibutuhkan di situ kesabaran dan pengaruh-pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Kalau dia tidak bisa menjaga dirinya, melakukan kejahatan lagi baik dalam pencurian maupun dalam bentuk perkara lainnya, maka dia masuk ke penjara lagi, menjalani sisa hukumannya yang 1/3 lagi. Ditambah lagi nanti hukuman penjara yang dijatuhkan hakim dalam perkara yang baru itu yang melakukannya itu. Jadi pidana bersyarat ini kemungkinannya dia itu melakukan pencurian lagi, mungkin baru dia keluar dari penjara, uangnya tidak ada. Habis virus corona juga ada, dilanda virus corona. Mencari kerja tidak bisa, atau mencari kerja juga sulit bagi dia sebagai pedagang kecil dan sebagainya, karena mengikuti perintah himbauan daripada pemerintah untuk melakukan menjaga jarak dan lain sebagainya, sehingga orang banyak di rumah, sehingga di masyarakat tidak ada dagang apapun tidak laku karena orang sepi. Jadi yang saya lihat, apakah karena virus corona ini dia melakukan kejahatan lagi, atau memang selama dalam penjara itu dia sudah mendapat ilmu baru sehingga diterapkan di masyarakat lagi setelah keluar. Jadi ada orang menyatakan penjara itu adalah tempat menempa orang menjadi lebih ahli melakukan kejahatan. Yaitu apakah itu demikian kurang jelas juga. Apakah karena memang kesulitan mendapat lapangan kerja, karena sekarang ini kita sedang dilanda virus corona ini, sehingga semua sulit mencari kerja dan sulit mencari uang untuk melanjutkan kehidupan. Karena sekarang itu mencari uang aja sulit, dan banyak masyarakat kecil sekarang ini menunggu bantuan daripada pemerintah untuk bisa melanjutkan kehidupan. Dan banyak juga orang-orang yang sifatnya mengeluh karena tidak dikasih berdagang dan lain sebagainya di pasar, sampai menangis dan lain sebagainya, padahal dapurnya sudah sulit membeli untuk makanan sehari-hari. Ini yang saya lihat, sehingga orang-orang yang baru di pembebasan bersyarat itu ada yang melakukan kejahatan lagi, sehingga selama menjalani pembebasan bersyarat itu di rumah, mereka tidak
tidak bisa, mungkin ada kesulitan keuangan mereka itu, sehingga mereka mengulangi perbuatan kejahatan itu lagi. Untuk mengatasinya, orang yang bersangkutan itu langsung dimasukkan ke penjara lagi, menjalani yang sepertiga hukumannya itu. Yang kurang sepertiga itu, yang seharusnya tadi dijalani di rumah, sekarang harus dia masuk penjara lagi, menjalani sepertiga hukuman itu. Ditambah lagi nanti hukuman pencurian yang dilakukannya itu. Selama dilakukannya itu nanti dihukum hakim, berapa lamanya kurang tahu, tetapi nanti dijumlah itu nanti dengan perkara yang sepertiga itu. Jadi disitulah, makanya tadinya untuk pembebasan bersyarat itu memang itu hanya adanya syaratnya itu hanya memberikan kesempatan kepadanya orang bertobat dan bermasyarakat, supaya dia bisa bermasyarakat, sehingga dia tidak terpengaruh lagi dalam hal-hal pencurian, harus bisa menjaga diri. Tapi karena tidak bisa menjaga diri, terpaksa dia masuk penjara lagi, menjalankan hukuman sepertiga itu di penjara, ditambah perbuatan hukum pidana yang baru lagi. Sekian dan terima kasih.